Edis dan Angga masih duduk berdua di bangku taman. Keduanya memandangi malam yang gelap berhiaskan bintang-bintang. Kak Angga sebelumnya tidak pernah berkelahi, tidak pernah punya masalah apapun di sekolah. Karena menolongku waktu itu, kakak jadi harus terlibat perkelahian dan jadi sorotan para guru. Edis masih saja menyesali kejadian itu. Meskipun ia merasa bersyukur Angga orang yang telah menolongnya, namun ia juga sedih Angga menjadi sasaran kemarahan para guru. Bagaimana kakak akan datang ke sekolah besok dengan wajah seperti ini? Edis begitu mengkhawatirkan kondisi Angga. Melihat lelaki itu dimarahi oleh Pak Mada di ruang guru, membuatnya sedih. Angga adalah panutan setiap siswa di sekolah. Tidak semestinya reputasinya hancur. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Angga menundukkan pandangannya. Ia sendiri sebenarnya sudah tidak peduli terhadap kehidupannya sendiri. Bahkan kalau harus mati, ia juga tidak akan keberatan. Bagaimana bisa aku tidak mengkhawatirkan kakak? Kondisi kakak akhir-akhir ini tidak seperti biasanya, gerutu Edis. Angga meraih tangan Edis seraya menggenggamnya erat. Aku bisa menjaga diri dengan baik, jangan khawatir, ucapnya dengan tatapan kesungguhan. Mungkin kamu tidak khawatir pada dirimu sendiri. Tapi, selain dirimu, ada orang lain yang mengkhawatirkan keadaanmu. Apa tidak boleh ada yang tidak ingin melihatmu terluka dan benci melihatmu terluka seperti ini? Mata Edis sampai berkaca-kaca mengatakannya. Mungkin Angga belum merasakan tingkat kepeduliannya yang tinggi terhadap lelaki itu. Angga mengangkat kepalanya. Apa kamu sungguh-sungguh mencintaiku? Tanyanya. Kenapa kakak menanyakannya? Ia kira Angga telah memahami perasaannya. Aku takut kamu menerimaku hanya karena terpaksa. Angga menunjukkan ekspresi wajah sendu. Edis menggeleng. Aku benar-benar mencintaimu dan peduli padamu. Angga menarik tubuh Edis ke dalam dekapan eratnya. Jangan pernah berhenti mencintaiku. Sejenak mereka mengekspresikan perasaan cinta dengan saling memeluk. Hubungan mereka baru dijalani selama beberapa hari, namun terasa begitu berat langkah mereka ke depannya. Seakan mereka memiliki sekat yang sulit ditembus untuk bisa saling bersama. Katanya kakakmu hari ini menikah? Tanya Angga sembari melangkah mengantarkan Edis pulang ke asrama. Iya, tapi pernikahan yang sederhana saja. Tidak ada acara apapun. Apa kamu juga ingin menyusulnya menikah? Edis tertawa sembari memandang ke arah Angga. Apa yang sedang kakak bicarakan? Kita masih sebatas anak SMA. Ada-ada saja. 6 bulan lagi aku bukan anak SMA lagi. Kamu juga sisa 1,5 tahun menjadi anak SMA. Bagaimana kalau setelah lulus kita menikah? Hahaha. Apa kakak benar-benar sudah siap? Edis menganggap ucapan Angga hanya sekedar gurauan belaka. Kalau kamu siap, aku akan melamarmu. Edis hanya tersenyum mendengar perkataan Angga. Aku masuk dulu, Kak. Sampai jumpa besok, pamitnya. Angga masih berdiri di depan pagar pintu asrama memperhatikan Edis yang melangkah masuk ke dalam. Ia memastikan kekasihnya lebih dulu masuk ke dalam sebelum akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, Angga merenung tentang tujuan hidupnya ke depan. Kalau bukan karena Edis, rasanya ia sudah tidak ingin lagi hidup. Ia sangat benci dengan garis takdirnya yang harus tinggal dengan seorang lelaki yang sangat ia benci dan berstatus sebagai ayahnya. Sebelum semuanya terkuak, ia merasa sang ayah sebagai sosok sempurna, ayah yang bertanggung jawab dan mencintai keluarga. Ayahnya sering bekerja lembur, pulang pergi dari luar kota bahkan luar negeri. Segala fasilitas mewah dinikmati hasil kerja keras sang ayah. Akan tetapi, setelah mengetahui perselingkuhan yang selama ini ayahnya lakukan, ia berbalik membenci ayahnya sendiri.
Ia merasa kebaikan sang ayah yang ditunjukkan hanya sebagai kedok untuk menutupi kebusukannya di luar rumah. Reta masih memandangi sang suami yang tengah tertidur di sampingnya. Lelaki yang biasanya terlihat bersemangat, malam ini tertidur dengan lelap setelah sesi bercinta mereka telah berakhir. Tidurnya terlihat lelap dan tenang, hembusan napasnya teratur. Bara terlihat mempesona, benar-benar tampan dan menawan di mata Reta. Terkadang ia heran sendiri bisa dipertemukan dengan lelaki seperti Bara. Lelaki yang mampu mengangkat dirinya dari jurang keterpurukan ke tahta teratas seorang ratu. Wanita paling beruntung di dunia adalah wanita yang diratukan oleh suaminya, begitu kata pepatah yang pernah ia dengar. Reta meraih ponselnya, mencoba menghubungi sang adik. Entah mengapa di malam yang bahagia ini ia ingin berbicara sebentar dengan adiknya. "Halo," ucap Edis dari seberang telepon. "Aku kira kamu sudah tidur, Edis," kata Reta. "Baru saja aku mau tidur, tapi ponsel bergetar dan ada telepon masuk dari kakak. Aku mengurungkan niat untuk tidur." Reta tersenyum mendengarnya. Sejak Edis pindah ke asrama, mereka jadi semakin jarang bertemu dan bicara. Ia sangat mencintai adiknya dan selalu akan mencintai adiknya. Ia selalu teringat kembali saat-saat ibunya meninggal, adiknya masih kecil. Edis harus kehilangan kasih sayang seorang ibu di usianya yang masih tergolong muda. Sekuat tenaga ia berperan untuk memberikan kasih sayang kepada Edis, meskipun tetap saja tidak dapat menggantikan kasih sayang seorang ibu. Edis sebagai anak remaja seringkali tidak bisa mengerti jalan pikirannya. Ia selalu bertindak demi kebaikan keluarga, sementara Edis sering menganggapnya egois, termasuk soal sang ayah yang dulu sempat ia terlantarkan. Edis kesal kepadanya karena membenci ayah. "Apa kamu sudah belajar?" tanya Reta. "Sudah, Kak. Ini sudah larut malam, waktunya orang untuk tidur, bukan lagi untuk belajar." Rerha tertawa kecil mendengar Edis menggerutu. Pukul 11 malam memang kebanyakan orang telah tidur. Namun, ia sama sekali belum merasa mengantuk. "Kakak kenapa? Bukannya ini malam pengantin? Apa kakak ditinggalkan Kak Bara?" "Tidak, dia sudah tidur di sampingku." "Hah, tidur?" Edis terdengar kaget dengan ucapan yang baru saja Reta katakan. "Iya, dia sudah tidur." Reta mengulangi jawabannya agar Edis percaya. "Biasanya orang malam pertama tidak sempat tidur, Kak." "Kakak kok aneh?" "Kata siapa? Memangnya kamu sudah pernah? Lagi pula kamu masih kecil kok tanyanya begitu." "Kakak sendiri yang meneleponku, aku kira mau curhat tentang malam pertama. Takutnya kakak ditinggalkan Kak Bara." "Itu tidak mungkin, Mas Bara orang yang sangat baik. Semoga saja seterusnya begitu ya, Kak. Aku akan ikut bahagia kalau kakak bahagia." "Terima kasih, Edis. Kamu sudah menjadi seorang adik yang baik. Seharusnya aku yang berterima kasih kepada kakak, telah menjadi seorang kakak yang baik dan penyabar." Reta kembali teringat masa-masa sulit yang pernah dialami dirinya dan adiknya. Sebagai seorang kakak yang dulu sudah cukup dewasa untuk memahami kondisi keluarga, ia benar-benar tidak ingin kembali kepada masa lalu. Ia ingin dirinya dan keluarganya bahagia untuk seterusnya. Angga akhirnya sampai di rumah. Perasaannya masih berbunga-bunga setelah bertemu Edis. Walaupun ia harus babak belur lagi dengan para pemuda liar itu, ia tak sedikit pun merasa rugi. Apalagi melihat Edis jadi perhatian padanya, membuat cerita luka menjadi sesuatu yang indah dan mereka akhirnya bisa pacaran. Ia melepaskan sepatu dan kaos kaki di atas rak sebelum masuk ke ruang tamu. Niatnya akan segera mandi untuk menyegarkan tubuhnya lalu mengirimkan pesan kepada Edis. Langkahnya terhenti saat dirinya bertemu dengan sang ayah di ruang tengah.
Keduanya saling mematung saat tatapan mereka bertemu. "Kenapa dengan wajahmu?" Fabian berjalan mendekat ke arah putranya. Ia begitu kaget melihat Angga dengan seragam sekolah yang masih melekat memiliki banyak luka-luka di wajahnya. Angga membuang muka. Tidak ia sangka jika sang ayah ternyata masih berada di apartemen. Ia kira lelaki yang usianya 2 kali lipat dirinya itu sudah kembali pergi keluar kota untuk urusan bisnis. "Wali kelasmu mengabari kalau kamu beberapa hari tidak masuk sekolah karena sakit. Apa jangan-jangan kamu bohong? Kamu berkelahi, kan? Kamu mau jadi preman?" Fabian sangat emosi dengan putranya. Ia telah bekerja keras membesarkannya, memberikan apa terbaik untuk Angga. Namun anak itu malah menjadi semakin liar dan tidak bisa diatur. "Sudah berapa kali papa bilang, jangan membuat masalah. Kamu mau berulah lagi seperti dulu." Fabian menggoncangkan kedua pundak Angga. "Diam. Jangan menyentuhku," teriak Angga sembari menyingkirkan tangan Fabian darinya. "Kamu tidak memikirkan bagaimana perasaan mamamu di alam sana memiliki anak yang bandel sepertimu?" Fabian yang dipenuhi emosi turut berkata dengan nada tinggi. Angga terkekeh. "Gampang sekali kamu membawa-bawa nama mama. Kamu pikir kenapa mama bisa meninggal kalau bukan karena memiliki suami tukang selingkuh?" Umpatan Angga membuat Fabian terkejut. Ia terdiam dengan kata-kata yang Angga lontarkan. "Di mana kamu waktu mama sekarat dan hampir meninggal? Apa kamu sedang sibuk bermesraan dengan simpananmu itu?" "Angga." Fabian mati kutu mendengar perkataan Angga. "Mama memang akan kecewa jika melihatku yang seperti ini. Itu kalau dia masih hidup. Tapi, mama sudah meninggal. Setidaknya aku jauh lebih baik darimu yang tega menyakitinya saat masih hidup." "Kamu salah paham, Angga. Aku tidak bisa menemani mamamu karena harus bekerja. Biaya perawatan rumah sakit sangat tinggi sementara kondisi keuangan perusahaan saat itu tidak stabil." Fabian heran kenapa Angga bisa berkata seperti itu kepadanya. "Hah, omong kosong," bantah Angga. "Paling juga lagi sibuk dengan selingkuhanmu itu," sindirnya. "Pel 4 curmu itu setiap hari meneror mama, memintanya untuk bercerai denganmu. Setelah mama meninggal, kamu pasti bahagia, kan, bisa tinggal bersama pel 4 cur itu? Kenapa sampai sekarang aku belum mendengarmu menikahinya? Apa kamu takut akan kehilangan warisan perusahaan milik mama?" Angga ingin menertawakan ayahnya yang sangat pengecut. "Kamu tidak perlu mengurusiku lagi. Aku sudah besar. Lebih baik kamu mengurusi anak dari pel 4 cur itu. Berapa usianya sekarang? Apakah dia seorang laki-laki atau perempuan? Aku harap dia tidak mewarisi sifat kedua orang tuanya yang seperti sampah." Fabian benar-benar tidak menyangka anaknya mengetahui permasalahan di antara dirinya dan istrinya yang telah meninggal. Apa yang Angga tidak semuanya benar. Ia sendiri tak ingin mengingat atau membahasnya lagi. Masalah yang ingin ia kubur dalam-dalam justru kembali digali oleh putranya sendiri. "Sampai sekarang, aku hanya mencintai mamamu. Hahaha. Seharusnya kamu membuktikan dan mengatakannya saat mama masih hidup." Angga memberikan tatapan nyalang kepada ayahnya sendiri. Ia sangat muak berhadapan dengan lelaki yang menjadi penyebab kematian ibunya. "Angga, Angga." Fabian berusaha berteriak menghentikan anaknya yang berlari pergi keluar apartemen. Pintu itu dibanting oleh Angga dengan keras. "Ah!" Fabian menjambak rambutnya sendiri. Pikirannya sangat frustasi. Angga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Setelah kematian sang istri, ia berusaha mengurangi kesibukannya agar bisa dekat dengan putranya. Angga yang dulu sempat menjadi anak nakal, kelakuannya berubah menjadi baik saat ibunya sakit dan dirawat di rumah sakit.
Istrinya sempat mengeluh jika Angga menjadi anak yang kasar dan sering memaki-maki ibunya sendiri. Ia hanya bisa memberi saran untuk bersabar. Istrinya menginginkan ia untuk lebih sering berada di rumah, namun ia tak bisa melakukannya. Ia sibuk bekerja keras dengan tujuan ingin membahagiakan anak dan istrinya. Fabian memang pernah membuat kesalahan. Saat ia mabuk-mabukan dengan rekan bisnisnya, tanpa sadar ia menghabiskan malam dengan seorang wanita. Wanita itu mengatakan agar Fabian mau menikahinya sebagai bentuk tanggung jawab. Namun, saat ia mengatakan sudah beristri dan memiliki anak, wanita itu tidak mengatakan apapun dan langsung pergi meninggalkannya. Hingga sekarang mereka bahkan tak pernah bertemu lagi. Rasanya tidak mungkin jika wanita yang ditidurinya tanpa sengaja meneror istrinya dan mengatakan memiliki anak darinya serta memintanya bercerai. Ia merasa tak memiliki masalah dengan siapapun. Hidupnya hanya dihabiskan untuk bekerja setelah istrinya meninggal. Ia bahkan sudah lebih banyak waktu untuk Angga, namun anak itu yang jadi tambah jarang pulang ke rumah. Ia heran sendiri dengan Angga. Anak itu saat di SMP jadi anak baik dan cerdas. Begitu pula saat awal SMA, ia menjadi anak yang manis, rajin, dan menjadi kesayangan guru di sekolah. Entah apa yang terjadi, akhir-akhir ini Angga jadi arogan. Anak itu sering tidak pulang ke rumah, jarang menjawab telepon dan pesan yang ia kirimkan. Angga yang baru keluar dari apartemennya berjalan tanpa arah di kesunyian malam. Tampaknya malam ini ia akan kembali tidur di hotel lagi sampai ayah yang sangat ia benci pergi dari sana. Oh, B4 jingan kecil ini ternyata datang lagi. Punya nyali juga dia sudah membuat kita babak belur. Lagi-lagi Angga harus bertemu dengan 5 orang yang sempat mengeroyoknya saat bersama Edis. Ternyata mereka masih di sana. Bertemu mereka sebuah kebetulan yang ia harapkan. Angga sedang ingin melampiaskan kemarahannya. Tanpa aba-aba, Angga langsung maju melakukan serangan. Kelima pemuda liar itu pun sama, dengan modal semangat dan dendam, mereka melayangkan pukulan kepada Angga. Dari segi bela diri, mereka sangat payah. Bisa menghadapi Angga karena beruntung saja jumlah mereka yang banyak. Walaupun sudah kena hajar Angga, merek tidak kapok. Angga juga beberapa kali terkena pukulan. Kelima orang itu akhirnya mengalah pergi setelah merasa kalah lagi dari Angga. Mereka lari tunggang langgang sembari mengumpat dan bersumpah akan mencari Angga lagi. Wajah Angga semakin kacau. Edis pasti akan menanyakan lagi tentang kondisinya. Padahal, wanita itu sudah bilang sangat benci melihatnya terluka. Angga berjalan gontai menuju hotel yang sudah biasa ia sewa untuk beristirahat malam ini. Di sisi lain, Edis berada dalam asramanya. Ia melepaskan seluruh pakaiannya lalu berdiri di bawah guyuran shower yang hangat. Butiran air yang menyentuh permukaan kulitnya memberikan kesegaran. Sembari mandi, ia hanya memikirkan Angga. Lelaki itu sangat membuatnya penasaran. Angga yang sangat ia kagumi sebagai kakak kelas menjadi sosok yang lain setelah berpacaran dengannya. Wajahnya sering terlihat sendu seperti sedang menghadapi masalah berat yang tak ingin diceritakan. Padahal ia ingin menjadi seorang pacar yang bisa diandalkan dan dipercaya olehnya.